Keluarga itu saat semua kisah dari anggota keluarganya didengarkan tanpa kritik ya keluarga Rema ya. Tuhan memang tidak kelihatan ya keluarga Rema, tapi Tuhan mengirimkan yang kelihatan-kelihatan itu untuk mendampingi kita. Contohnya teman-teman kita. Shalom, selamat sore keluarga Rema. Sore hari ini saya Carmela kembali berjumpa dengan keluarga Rema semua di acara Bunda Buah Hati Anda. Di acara ini saya nanti akan bersama-sama dengan narasumber saya Ibu Ekstin Wibowo untuk berbincang bagaimana kita bisa membesarkan anak-anak kita di dalam terang firman Tuhan supaya mereka juga sehat, tidak hanya secara jasmani tapi juga jiwa dan roh. Nah, keluarga Rema, Amin. ya, suaranya sudah terdengar. Jadi Ya. bersama-sama dengan saya sudah ada Ibu Ekstin Wibowo. Ya, apa kabar Bunda Carmela? Oh, Baik, luar biasa. bagaimana kabar keluarga Rema semua hari ini? Oh, ini sudah November tahu-tahu ya Bunda Ya, Carmela? sudah November dan saya sudah memakai tanda-tanda profetis yaitu Oh, memakai lengan panjang. oh iya, waduh lengan panjang ya menyambut berber ini ya Bu. Padahal ya sebetulnya belum hujan amat sih ya, cuman baru sekali, 2 kali gitu. Ya, ya. Tapi perlu persiapan ya, perlu rema ini Bunda Carmela ya. Jadi Ya, yakin dulu bahwa akan ada hujan yang menyejukkan hati ya keluarga Rema. Min. Ya, Nah, waduh. keluarga Rema, sesuai dengan perbincangan kita awal perbincangan kita ini, kita kan berbincang soal hujan ya, berbincang soal pakaian, persiapan dan sebagainya. Artinya hari ini kita mau ngobrolnya random ya Bu ya. Temanya bebas. Temanya bebas, ngomongnya random, itu menunjukkan keakraban loh keluarga Rema. Saya sering bilang ya bahwa salah satu bentuk keakraban itu kalau saat kita ngobrolnya random ya Bunda Carmela. Ya, dan teman akrab kita itu bisa nyambung aja ya Bu, walaupun dari dari rambut tiba-tiba pindah ke mobil gitu ya. Iya, iya, iya. Random itu berarti menunjukkan kecocokan apa saja bisa. Apa Nah, ini saja bisa ya, muter kemudian apa saja nyambung. Nah, itu akrab. Makanya waktu kami memilih apa ya sebutan untuk pendengar Radio Rema itu, kami pilih keluarga. keluarga Rema ya, bukan yang lain tapi keluarga. Keluarga itu saat semua kisah dari anggota keluarganya didengarkan tanpa kritik ya, keluarga Rema ya. Itu seperti itu. Apalagi barusan aja beberapa gereja merayakan atau memperingati bulan keluarga. Dan sebentar lagi kita juga akan memperingati tentang keluarga juga, begitu Natal ya. Jadi memang penuh dengan keluarga. Artinya kita semua akrab ya keluarga Rema. Akrab itu artinya semua kisah dari keluarga Rema akan Bunda Carmela dan Bu Ekstin dengarkan tanpa kritik. Oh, jadi kalian bebas tentangnya. Nah, ini ada yang menyapa Bunda Carmela ini, Eye of the Wind. Eye of the Wind, selamat sore, apa kabar? Ini sekarang sudah menjadi mahasiswa teladan Bu Ekstin. Oh, Eye of the Wind ya. Tidak terlambat. Tidak terlambat dan selalu setia, itu pentingnya loh, kehadiran itu penting bagi mahasiswa ya. Jadi walaupun mungkin di internet atau mungkin dosennya sudah memberikan modul, tapi kehadiran itu penting keluarga Rema supaya dosen bisa menceritakan hal-hal yang agak random juga tentang pengalaman. Nah, ini yang nggak didapat di internet maupun di modul. Jadi wajib hadir mahasiswa. Jangan bolong-bolong, jangan absen, hadir. Karena vibe-nya itu beda kalau kita hadir di kelas gitu. Jadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen, bertatap-tatapan secara langsung dengan teman-teman itu hawanya belajar itu kerasa banget mahasiswa. Betul ya? Betul nggak ya, Ovin? Betul katanya. Ya, nggak jawab sih, saya yang jawab ya. Betul. Gitu. Jadi apalagi untuk mahasiswa yang ini loh Bunda Carmela yang sudah skripsi. Jadi tinggal skripsi aja. Nah, ini apa perlu ke kampus? Oh, perlu. Karena supaya kita itu tadi udara. Ada insight ya Bu, ada insight.
Kan kadang-kadang kalau membuat skripsi itu buntu gitu kan. Kalau dulu saya, aduh apalagi ya, kami pergi kalau saya sih pergi ke perpustakaan. Kemudian juga kalau nggak ke perpustakaan terlalu berat, saya pokoknya pergi aja ketemu teman-teman gitu. Nah, itu ya memang vibe-nya itu beda karena di kampus betul katakan kayak Bunda Karmila gitu. Maka hadir walaupun tinggal skripsi kadang-kadang dolan ke kampus itu penting. Nah, Eye of the Wind bilang kalau di kelas bisa tanya jawab, ya pakai Zoom juga bisa tanya jawab, cuman berbeda Beda ya. ya Bu ya. Beda, masing-masing punya plus minusnya. Tapi hadir bersama itu penting juga. Jadi semangatnya itu ngalirnya itu cepat tanpa batas itu loh keluarga Rima. Ya. Kalau sekarang saya ngobrol sama Eye of the Wind itu kan kebentur monitor. Ya, karena pakai Zoom, saya pakai IG gitu, jadi kebentur. Coba kalau kita ketemu langsung kan energinya itu langsung tuker-tukeran. Wah, kalau saya semangat, Eye of the Wind ketularan semangatnya. Semangat. Sebaliknya. Nah, ini apa kabar yang lain juga? Ada Bu Mila, ada Kak Angelin, ada Angelin, ada NVTKS. Angel tau bacanya? Coba gimana? NVTKS. Ada apa kabar dari GPI Cinta Segala Bangsa? Apakah masih hadir? Luka, apa kabar Luka? Nah, Luka ini salah satu mahasiswa yang lagi praktik ya di S2. Itu juga harus sering-sering ke kampus loh Luka. Harus sering-sering ketemu Bu Ekstin itu loh, supaya hawa semangatnya itu tular menular. Bener nggak Luka? Ya. Iya. Ada Kak Daniel Raja Guguk, ada Deborah, ada Eye of the Wind tadi, ada Jenny, ada Valerie. Ini temanya tema random jadi bebas. Keluarga Rema mau cerita apa aja, boleh banget. Nanti Bunda Karmila dan saya bahas begitu ya. Ya. Ya, gitu. Ternyata saya tadi saya tertarik pada kata meskipun tinggal skripsi aja. Frase meskipun tinggal skripsi aja. Ternyata saya membaca beberapa hari yang lalu skripsi itu buat beberapa orang tidak, dalam tanda petik, tidak aja Ibu ya. Tidak aja ya. Tidak aja. Ternyata itu sepele. Ternyata itu sangat berat gitu. Tugas akhir skripsi buat beberapa orang tuh sangat berat. Nah, saya pengen nanya nih, saya yang memulai deh pertanyaan random. Ya. Ya. Kenapa ya buat saya misalnya, saya aja deh gitu. Ya berat sih. Saya tahu bahwa itu tugas yang sangat berat. Kemudian saya tahu bahwa saya akan menghadapi tantangan. Dan waktu itu kami harus membuat 150 halaman. Dan kalau saya waktu itu saya ambil Biblika, jadi harus bahasa Inggris. Untuk ininya apa? Sumber-sumbernya itu harus berbahasa Inggris sekian persen kayak gitu. Nah, tapi buat saya ya selain berat, enjoy gitu, karena sudah hampir selesai gitu, ini sudah mau sarjana. Nah, tetapi mengapa buat beberapa orang itu tidak hanya tugas akhir saja atau skripsi aja, sampai ada yang mengakhiri hidupnya gara-gara itu gitu. Paling malu skripsi manis sekali ya. Skripsi. Ini kenapa ya Bu? Apa yang membedakan? Dan kebetulan itu saya mahasiswanya dari Unika, tapi memang bukan Unika di Semarang sih, Unika di jauh sana gitu. Ya. Nah, jadi memang pertama kenapa waktu kuliah biasanya mahasiswa lancar banget gitu ya, langsung cepat gitu. Begitu skripsi kok tidak. Nah, yang pertama adalah karena ada tekanan bahwa skripsi ini tugas akhir, kemungkinan besar seperti itu. Wah, jadi ada beban berat. Nah, coba kalau nulis tapi bebas, mungkin tidak setertekan itu Bunda Karmila. Ya. Ada tekanan bahwa ini tugas akhir gitu kan. Ya. Nah, yang kedua, budaya kita itu bukan budaya menulis. Oke. Kan? Jadi mungkin kalau di budaya Barat itu menulis itu menjadi salah satu budaya. Apa-apa ditulis. Nah, coba kita tuh budayanya kaya sekali, tetapi seringkali tidak dikenal oleh orang lain karena nggak ada bukti yang menulis sih. Jadi kita tuh lebih seneng ngobrol.
nggak nulis gitu ya. Jadi kalau apa-apa nulis tuh nggak seneng gitu. Jadi apa-apa langsung. Nah, keluarga Rima masih ingat nggak zaman dulu kalau ada anak yang mau izin sekolah karena tidak masuk sekolah karena sakit gitu, mendingan ngomong langsung aja gitu. Lah mbok nulis kan sama aja tulis surat, tapi nggak seneng gitu. Jadi kita lebih senang ngobrol gitu. Itu gayeng katanya ya. Tapi kalau nulisnya tidak. Maka saya ingat sekali waktu waktu saya sekolah begitu, dosennya selalu kalau saya cerita gitu ya. Jadi gini loh Bapak, Ibu, begini-begini. Bapak Ibu itu langsung bilang gini ke saya, tulis, ditulis. Loh, saya mau cerita dulu Bu, enggak, tulis. Harus ditulis. Nah, itu bukan budaya kita banget menulis. Ingat ya, sejarah-sejarah jarang ada tulisan gitu. Jadi budaya kita tidak dikenal orang lain karena menulis. Nah, itu menjadi beban tambahan begitu. Jadi harus lebih senang menulis orang-orang. Tapi sekarang skripsi tidak harus yang menulis-nulis gitu, Bunda Karmela kan sudah bisa. Ini Mas Menteri bilang nggak harus skripsi, tapi bisa yang lain. Lah yang lain itu ya podo wae, wong publikasi jurnal lah, penelitian. Kalau di psikologi ya berarti sama aja. Tidak memperingan tapi juga tidak memperberat, tapi lebih nyamannya adalah ada banyak jalan untuk lulus, tidak melulu skripsi tetapi bisa lain begitu. Jadi lebih ringan. Ini Kak Novika mengatakan setuju yang mana ini? Budaya menulis ya. Nah, budaya menulis ini harus diajarkan. Jadi gini, ini contoh saya atau anak saya sering ini saya ngalami. Misalnya contoh, coba diceritakan pengalamanmu 1.500 kata, tadi kata Bunda Karmela misalnya, terus tentang apa? Pergi ke pasar. Nah, terus alinea pertama anak saya tuh langsung nulis, ketika saya pergi ke pasar itu pasti mati itu langsung. Saya beli pisang, dah titik selesai, pasti nggak bisa berkembang. Nah, tapi ini harus diceritakan dulu gitu. Pergi ke pasar itu jangan, itu topiknya jangan diomongin langsung kalimat pertama, tapi digambarkan gitu. Oh, kalau pergi ke pasar itu caranya gimana ya? Pada suatu pagi diiringi oleh suara ayam dan burung. Nah, gitu-gitu. Bang. Terus yang ketiga, resep yang ketiga tadi, yang pertama apa gitu, 2 tadi jangan langsung. Itu ketiga adalah kalau itu memang tugas, maka setiap hari harus disisihkan waktu untuk bergulat, bergumul bersama karya tulis kita. Sampai saya pernah mentok itu Bunda Karmela, aduh mau ngopo ya, males banget ini. Tetap saya duduk di depan komputer menghadap karya tulis saya yang baru beberapa kalimat itu. Sudah bersama-sama, karena saya komitmen setiap hari minimal setengah jam. Nah, setengah jam kan nggak begitu berat ya. Minimal setengah jam bergumul dengan tulisan saya. Lah mau nulis apa? Nggak tahu. Jadi menulislah. Nanti ide pikiran akan keluar. Jangan menunggu ide-ide keluar baru nulis. Kebalik. Nulis dulu. Lah, jadi nulis apa? Wong cuma 3 kalimat tok yang tinggalan tulisan semalam. Diapain? Dibaca, diedit titik komanya. Rak mutu banget tuh keluarga Rema. Nggak mutu kan ini, tetapi ngedit titik koma, terus kepikir loh, titiknya kok di sini, ini bagusnya kalau ini di koma dulu, lama-lama nulis, lah kok 2.000 kata, nah tinggal edit keluarga Rema. Jadi harus ada kemauan untuk menulis menghadap tulisan itu. Atau yang kita sukai apa keluarga Rema, silahkan. Saya tuh suka hal-hal yang full color misalnya keluarga Rema, maka tulisannya saya kasih warna. Saking nggak ada kerjaannya, mau nulis apa sudah buntu, ngapain, tapi karena komitmen setengah jam harus ada di depan tulisan, ya saya ngapain, ngasih warna keluarga Rema, ngasih warna huruf-hurufnya. Lucu ya, kuning ya warnanya. Lama-lama nemu. Kalau nggak percaya silahkan dicoba keluarga Rema. Ya, oke. Iya. Ya, jadi ini jadi konsultasi skripsi ya, Bu ya. Ini ada yang komen Bunda Karmela. Ya. Bentar, ini dari Eye of the Wind, komen apa ini? Ada nggak di psikologi pelajaran tentang energi yang tadi itu loh? Kalau onsite online yang membahas yang seperti Bu Ekstin ngomong kayaknya nggak ada Eye of the Wind. Ini masakan khusus untuk Bunda, buah hati Anda. Jadi kalau tertulis online onsite itu beda gitu. Kayaknya saya pernah nulis itu sih. Silakan dicari Eye of the Wind, terbitannya Unika juga waktu pandemi. Saya ngomong energinya itu nggak mentok di monitor, tapi energinya itu nyampe ke orang gitu.
Ketika ya. ketemu ya Bu ya. Ya kalau ketemu. Oke. Ayo. Jadi keluarga Rema kita harus benar-benar nih ya belajar belajar menulis. Jadi membudayakan menulis karena tidak ada belum diganti ngobrolin skripsi belum Nggak diganti ada. ngobrolin skripsi Tulis, tapi tetap semua tulis. ya Pokoknya semua menulis skripsi atau Rema, ngobrolin jurnal juga nggak ada ya Bu ya. tulis. Oh ya keluarga Rema, ini acara Bunda ini saya tulis loh untuk laporan saya. Saya Wow keren. Jadi nggak ada yang tidak tertulis, semua ditulis karena orang lain bisa percaya dengan apa yang kita lakukan. Tentu secara personal percaya ya keluarga Rema, tapi nanti loh untuk anak cucu kita atau untuk kalau guru-guru dan dosen untuk kenaikan pangkat dan sebagainya nggak percaya kalau kita ngomong pokoknya aku sudah siaran di Bunda, gombal, mana tulisannya gitu ya. Nah, ini Alvin bilang kalau bicara dengan orang yang berwibawa itu berasa energinya. Apakah itu tertekan Bu? Ini yang Bunda Carmela pernah tanyakan ini. Jangan lupa Alvin, extend wibawa loh. Jadi saya wibawa loh. Wibawa itu makanya kalau memang Eye of the Wind kalau ngomong sama saya terus tertekan nggak? Ya, auranya berwibawa ya. Jadi kita katut itu. Kita jadi merasa kok saya kurang ini kurang itu tuh jadi malah untuk belajar Eye of the Wind. Jadi moga-moga nggak minder, tetapi jadi ada orang lain yang lebih keren ya. Saya berusaha untuk itu. Tapi energi orang berwibawa itu nanti masuk ke kita. Jadi kitanya di depan dia itu nggak celelean gitu. Karena ada aura kewibawaan. Oh ya, tadi saya ingat Ibu Bunda Carmela. Ya, oke. Di thread atau di TikTok ya, ada yang curhat. Dia foto perempuan, terus ada tulisannya. Kenapa ya kok laki-laki yang mendekati aku selalu brengsek? Itu kata-kata dia. Oke, oh ya. Terus banyak yang komen, saya baca komen-komennya ini kenapa? Karena fotonya itu terlalu erotis menurut saya. Nah, terus komen-komennya bilang, lah orang yang deketin kita itu kan cermin dari kita. Itu bukan saya ngomong loh keluarga Rema. Ini komen-komennya para netizen itu loh ya ngomong. Loh, orang mendekati kan cermin dari kita. Itu loh keluarga Rema. Jadi sedot-sedotan energi. Kalau energi kita seperti Eye of the Wind bilang berwibawa, orang-orang yang deketin kita sudah terseleksi salah alam, seleksi alam. Pasti orang-orang yang yaitu di vibe-nya itu sama dengan kita. Jadi tular menular begitu. Gitu ya, Eye of the Wind ya. Terus ini Bu, dari ini ada Sahala juga, ada Novika. Novika komen apa nih sebentar? Menulis sepertinya bukan budaya kita. Kebiasaan budaya tutur lisan dari kakek turun temurun. Oh ya pantesan ada ini ya Novika, betul ini. Ada tutur tinular. Sandiwara radio zaman kapan tuh ya, tutur tinular. Senangnya ngobrol ya Kak Novika ya, betul ya. Saya 83 ya Bu ya. 83 saya ingat itu masih SMA terus lulus mahasiswa itu masih ada itu. Tutur tinular ya. Ada ya. Tutur tinular itu malam saya kalau nonton waktu masih ya SMA juga saya mungkin atau SMP gitu ya. Nah, itu memang senangnya ngobrol. Jadi kita tuh banyak sekali pengetahuan dari budaya kita, tapi ya itu tidak dapat langgeng, tidak dapat diketahui orang banyak gitu karena tidak ada tulis-menulis. Mulai sekarang nulis ya. Ini ada Paman Ganjar. Oh, Paman datang dari mana ini ya? Ada Kak Wahyu. Eye of the Wind. Kalau tugas kan mesti dipahami dulu, Bu. Biasanya lama karena ingin menguasai materi. Lah menunggu menguasai kapan? Rampungnya kapan? Ya, tulis dulu. Sehingga tulis itu pasti nanti kita, kok ini kurang begini ya? Cari sumbernya. Baru bimbingan dengan dosennya. Tapi kalau menguasai, lah sampai kapan kita puas merasa menguasai? Kelamaan menurut saya. Tulis pokoknya ya, Eye of the Wind, tulis ya. Ini ada I'm Ken Ayu, ada Kak Jonathan, ada Be Miracle, ada Nana. Silahkan mau cerita apapun boleh loh hari ini, mumpung bebas ya. Jadi kalau pengalaman saya biasanya kalau sudah menulis itu kan nanti tiba pada satu kata atau satu kalimat atau satu ide yang mentok gitu
Dan biasanya kita nanti cari bukunya atau cari Begitu. sumber yang lain sehingga akhirnya tulisan kita itu kaya gitu. Maka dibuat seneng. Ini Eye of the Wind curhat nih Bu. Dulu saya pernah baca, katanya kalau menulis pesan atau izin, kalau kalimatnya sedikit, katanya mengurangi kesopanan. Jadi mesti panjang-panjang. Loh iya. Jadi ada uraiannya dikit, jangan permisi, saya izin, terima kasih gitu kok piye gitu ya pasti. Loh, Eye of the Wind pernah ini enggak pernah dengar orang istri-istri pada pada komplain sama suaminya karena suaminya ngomong ya, misalnya istrinya ngomong di WA ya, tolong belikan martabak gitu ya, terus suaminya bilang ya pakai titik lagi, itu nggak sopan loh itu kalau WA pakai titik, itu kesannya sudah ya. Nah suaminya istrinya protes, kok ya mbok A-nya itu yang banyak terus tambah titik-titik itu loh, itu lebih sopan katanya ya. Betul nggak keluarga Rema? Kalau WA-an pakai titik itu kesannya kayak memutus pembicaraan. Jadi jangan pakai titik itu katanya loh. Jadi memang bahasa itu terkait dengan ini ya, terkait dengan rasa, dan bahasa menunjukkan kepribadian gitu. Jadi ayo berbahasalah satunya dengan tulisan. Oh ya gitu. Jadi Eye of the Wind kalau nulis komen itu jangan pakai titik, jangan pakai titik ya. Ini seperti ini bagus nih komen di Instagram nih. Jangan itu hehehe. Karena Eye of the Wind pakai hehehe. Itu menyenangkan. Jangan terus titik ya titik TKS, waduh lah obat ini ya TKS gitu ya, jadi kayaknya kok nggak kepengen ngobrol gitu ya. Bagaimana Kak Suka? Ya silahkan, bukan Bunda. Saya menyambung tadi ya Bu ya, kalau misalnya ada kecenderungan untuk itu, nggak tahu saya apa itu yang menyebabkannya, apa yang mendorongnya gitu. Itu salah satu yang saya ceritakan tadi, tugas akhir itu membuat orang suicide. Nah, kalau misalnya ada dorongan seperti itu, secara psikologi kita harusnya bagaimana nih Bu? Apa yang mesti kita lakukan? Ini ya oke. Kalau berkaitan dengan melukai diri sendiri, begitu-begitu ya keluarga Rema, ini memang ada dalam teori ya, itu yang disebut dengan diatesis stres itu. Jadi memang ada sisi gen, hormon begitu, yang diturunkan. Jadi kok ada ya, orang yang tertekannya kebangetan gitu ya, tapi kok ya tertek aja itu, nggak kepengen melukai diri sendiri, tapi kok ada ya orang yang sedikit aja masalah kepengen melukai diri sendiri. Nah ini memang banyak faktor keluarga Rema, salah satunya adalah adanya gen, hormon tertentu. Jadi diturunkan dari nenek moyangnya, itu nenek moyang atau orang tuanya. Jadi ada orang tua yang sukanya sedih, sukanya melukai diri sendiri. Jadi memang sudah seperti itu, maka ini nurun. Jadi walaupun tadi saya bilang hanya masalah skripsi saja, Bunda Carmela bilang kok saja atau berat loh itu. Nah kita anggap enteng lah. Walaupun hanya skripsi saja, dia sudah merasa ingin melukai diri sendiri. Jadi memang ada faktor yang tidak kita tahu, yaitu keturunan itu. Nah tapi ada juga faktor lain gitu, yaitu masalah kepribadian. Ada tipe-tipe kepribadian yang memang cenderung mudah frustrasi. Nah bagaimana kalau justru saya yang ingin seperti itu? Saya yang ingin melukai diri sendiri gitu, maka harus segera minta bantuan, itu yang penting. Pokoknya saya pernah cerita loh itu, coba keluarga Rema ya dalam hati boleh loh ini menjawab, kalau keluarga Rema itu butuh teman untuk nulis skripsi, wah ini balik ke skripsi lagi ya, butuh teman untuk mengerjakan tugas, keluarga Rema ingat siapa namanya, ada yang ingat nggak? Nah itu harus ingat itu. Kalau keluarga Rema butuh penyanyi, inget nggak ada acara? Aku punya acara nih, aku butuh penyanyi. Terus keluarga Rema inget siapa? Ingat Bunda Carmela. Harus gitu. Nah, kalau keluarga Rema butuh masakan mendadak, inget siapa? Lah gitu. Kalau butuh pinjem uang 100. Siapa? 100. Ya, itu harus ada. Jangan sampai ada yang keluarga Rema itu, aduh, siapa ya lah gitu. Berarti kita bertemannya rada kurang, atau temennya sudah banyak tapi tidak kita berdayakan keluarga Rema. Jadi harus kurang adoh ya Bu ya. Gimana Bu? Dolane kurang adoh. Dolane kurang adoh gitu loh keluarga Rema. Jadi
harus memberdayakan teman-teman kita untuk membantu kita. Itu salah satunya ya. Jadi maksudnya memiliki tujuan atau makna hidup ya Bu. Iya, I love to win gitu. Jadi yang pertama minta bantuan. Kalau sudah nggak tahan banget minta bantuan. Tuhan memang tidak kelihatan ya keluarga Rema, tapi Tuhan mengirimkan yang kelihatan itu untuk mendampingi kita. Contohnya teman-teman kita. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan saya tadi keluarga Rema tidak bisa jawab, nah itu perlu diwaspadai. Nggak dosa loh keluarga Rema, tapi perlu diwaspadai. Berarti kok saya nggak punya teman nih gitu. Jadi teman itu ada, tapi tidak kita berdayakan. Ayo keluarga Rema, dilihat teman-teman itu punya kemampuan apa, dan kalau suatu hari kita kesulitan, mintalah. Maka mereka akan bangga membantu kita. Gitu keluarga Rema salah satunya. Begitu. Nih. Jadi kalau misalnya yaitu jadi teman-teman yang sedang skripsi, menulis skripsi atau tugas akhir, jangan di dalam kamar terus ya Bu ya. Mesti betul. keluar ke kampus, ketemu teman, ketemu siapapun lah yang menyenangkan, sehingga ada insight baru, kemudian juga ada keceriaan, kesegaran gitu ya Bu ya. Betul. Ya. Dan kalau nanya sama kakak kelas juga boleh Bunda Carmela, tapi cari kakak kelas yang skripsi atau tesisnya A ya. Jadi dulu skripsi sama tesisnya dapat nilai apa? Kalau B ya berteman aja. Tapi begitu A itu kita ini diincer, ini betul-betul dukungan yang sangat berharga. Jadi kita kalau cari sumber yang valid gitu. Jadi bagi mahasiswa siapapun, ayo dikejar nilai A. Karena dengan nilai A Anda bisa menjadi rujukan buat orang lain gitu. Jangan cari kakak kelas yang malas di kos terus kayak nanti Bunda Carmela bilang itu loh. Kakak kelas yang mager, yang di kos terus nanya, kuliahnya Bu Ekstin sulit nggak? Lah wong mager tuh mesti omongannya sulit semua. Nggak, dia nggak pernah datang Bu. Dia nggak pernah datang. Betul. Kuliahnya Bu Ekstin ini rak mutu ya, nggak usah datang aja. Skripsi, angel, rak usah wae lah. Gitu, karena omongan orang-orang mager. Maka cari berkumpullah dengan orang-orang yang berprestasi. Maka nanti nular, seperti I of the Win bilang. Pasti akan nular gitu. Jadi pokoknya harus cari orang ya, harus cari teman. Kemudian juga kalau misalnya ini tingkat stresnya udah tinggi banget, segera keluar ya Bu ya, cari bantuan. Jadi kalau stresnya tinggi banget, jangan lebih dari 3 hari keluarga Rema, harus cari solusi itu yang paling fokus pada prestasi. Jadi saya ini prestasi apa ya, yang saya sukai apa, hobinya apa. Kalau udah sangat stres banget, hobinya apa gitu. Cari jalan lain atau hobi itu yang jarang dilakukan, padahal kita suka, lakukan. Mungkin banget itu akan membuat kita semakin hidup ini ternyata semakin menyenangkan. Jadi bisa contohnya keluarga Rema mencari hobi yang selama ini kita belum lakukan. Atau yang mudah, berangkat ke kampus lewat jalan lain. Itu membawa sensasi yang baru Bunda Carmela. Ya. Dari Simpang 5 mau ke Bendan, ke Karangrejo, lewat rumahnya Bunda Carmela dulu. Muter dulu gitu. Jadinya ada sensasi yang lain. Nah, ini membuat ternyata hidup itu menyenangkan. Jangan cepat-cepat mengakhiri hidup ya keluarga Rema ya. Masih banyak acara Bunda yang belum kita dengarkan loh ya. Apa kabar Pak Trisno? Miss Mona? Kak Dodi Setiawan, apa kabar Kak Dodi? Kak Maria? Kak Len Setiawati, Bu Leni ya ini ya. Bu Leni Setiawati ya. Bu Lili apa kabar? I of the Win tadi sudah ya. Ardi, Bahtiar. Lah ini kemana ya? Siapa Bu? Yosua siapa? Siapa Bu? Yang sering telepon kita? Kan telepon lagi lu. Yosi mana Yos? Yosi lagi merenung mendengarkan ya. Ada Kak Wenti, apa kabar Wenti? Ya. Ini Ginanjar ya. I of the Win komen. Ada Onik juga. Biasa kalau filsuf atau pemikir kritis itu kan mencari jawaban dari perenungan Bu. Karena terkadang jawabannya sulit ditemukan dari orang lain.
Jadi bagaimana dia meminta bantuan orang lain? Betul, dia mencari sesuatu yang sumber dari segala sumber. Dia suka merenung. Merenung-merenungnya orang pasti butuh untuk orang lain. Maka lebih baik orang itu berdua daripada sendiri aja kan gitu. Jadi berdua atau berteman ini maksudnya bukan orang itu lebih baik menikah daripada single, bukan gitu, tapi lebih baik kalau dia juga bisa bertemu dengan orang lain. Eye of the wind. Filsuf pun butuh ditajamkan. Nah, yang menajamkan manusia siapa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi dengan banyak ngobrol dengan orang lain, itulah hakiki dari kehidupan. Betul nggak ya, Odwin? Di gunung terus ngapain gitu? Tapi itu hasil perenungannya itu perlu diaplikasikan ketika kita bertemu dengan orang. Nah, pada saat dia berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang, disitulah Tuhan hadir. Jadi rohani saya ya, Odwin. Ya, betul sekali keluarga Rema. Mungkin itu adalah satu apa ya Bu, satu hal gitu ya bisa dikerjakan kalau kita sudah terlalu rutin mengerjakan banyak hal, misalnya siaran gitu. Kenapa sih nggak sekali-sekali nyanyi gitu? Jadi bikin semangat ya Bunda Carmela. Ya, bikin sesuatu yang beda. Maka itu kalau misalnya kita lagi suntuk banget gitu, coba lakukan sesuatu yang berbeda. Bisa hobi yang belum pernah dilakukan, atau memang sama sekali berbeda keluarga Rema. Atau rasa-rasa ya, makanan yang sama sekali kita belum pernah gitu. Misalnya keluarga Rema tidak suka yang kecut ya, yang asem gitu nggak suka, tapi sekali waktu coba makan rujak yang kecut, wah nggak seperti biasanya. Itu pasti sensasinya berbeda. Jadi membuat kita hidup ini ternyata kaya ya gitu. Dicoba ya keluarga Rema ya. Yang biasanya kayak Eye of the Wind hari ini, mana Eye of the Wind? Yang biasanya datang telat di acara Bunda, hari ini nggak telat, kan beda ya. Jadi energinya beda begitu ya. Lah ini Yosi nih loh, kemana tuh Yosi nih ya hari ini ya? Mungkin lagi tidur Bu. Tidur melakukan sesuatu yang berbeda. Biasanya nelpon di acara Bunda, hari ini tidur. Wah ini pasti sensasinya berbeda. Oh, yang biasa tidak pernah nonton film komedi, coba nonton film komedi, pasti sensasinya berbeda. Dan itu harapannya akan membuat orang lebih semangat gitu. Karena keluar dari zona nyaman, keluarga Rema. Dicoba begitu, Corona. Oh, Kak Corona ini apa kabar? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang beda, terus kan kita deg-degan gitu Bu ya. Nah itu. Apa namanya? Ada adrenalinnya bangkit gitu. Iya betul. Jadi ada semangat yang berbeda. Wih, apa ya gitu. Misalnya Natal ini, sebentar lagi Natal. Biasanya nggak pernah kirim souvenir. Nah, coba ini rencana ngirimi souvenir Bu Ekstin. Nah, misalnya kayak gitu loh, kan rasanya berbeda ya. Jadi semangatnya baru. Maka saya senang sekali kalau sama anak-anak saya dan bersyukurnya semua perempuan gitu. Jadi setiap hari selalu ada perayaan keluarga Rema ya, 2 hari sekali lah. Jadi selalu ada yang berbeda yang membuat kita jadi semangat. Semangat ya. Oh, hari ini kita mau kemana? Ini Senin ini pembukaan minggu dan ini Senin pertama di bulan November. Kita rayakan dengan apa? Makan soto bareng-bareng ya di tempat soto yang belum pernah kita kunjungi. Gitu-gitu keluarga Rema. Nanti hari Rabu ngapain, hari Jumat ngapain. Jadi selalu semangat. Nah, silahkan keluarga Rema kalau yang merasa begitu-begitu, merasa suntuk, silahkan melakukan yang sangat berbeda. Dan karena ini acara Bunda ya Bu ya, ini acara Bunda. Jadi segala sesuatu yang kita bicarakan tadi juga masukan atau insight buat para ibu, buat para ayah juga sih yang punya buah hati, mungkin dari sejak dini perlu ini ya Bu ya, perlu diperhatikan gitu. Jadi betul. Apa yang sedang mereka kerjakan, kemudian kesulitan apa, anak-anak kecil itu juga kadang-kadang mengalami satu masalah terus buntu gitu, tidak tahu jalan keluarnya. Nah, memang sih akhir-akhir ini yang kita note itu para mahasiswa gitu, para mahasiswa yang memang
Tetapi bisa juga kan anak kecil itu ada memang sih di jauh sana ya, di Indonesia tidak ada. Ah, Nah, gitu. Kita tidak mau tentunya anak-anak kecil kita ya. itu mulai bunuh diri kayak gitu, Hmm. suicide. Jadi kita mulai harus memperhatikan dari kecil gitu ya, Bu ya. Betul, iya. Mahasiswa sebagai anak-anak kita perhatikan, orang tuanya memperhatikan, termasuk semua ya, dari anak-anak kecil, begitu juga kita perhatikan, kita selalu menyampaikan bahwa selalu ada alternatif jalan lain itu ada. Oke. Asal kita nggak kriminal gitu ya. Oke kok, pasti ada jalan. Nah, kecuali kalau sudah niatnya mau kriminal aja itu ya sudah repot. Tetapi apa aja kesulitannya, selalu ada alternatifnya. Maka orang tua ini harus kreatif mencarikan jalan keluar buat anak-anak ini. Oke lah, apa sih masalahnya? PR tidak dikerjakan, lupa. Oh, namanya anak. Tapi anak ini bukan anak yang nakal, nggak sengaja lupa. Ada aja jalan. Kita sampaikan ke anak. Sebelum PR-nya dicek, sebelum PR dicek oleh guru, kamu nemuin guru dulu. Guru, aku lupa bikin PR, padahal sudah tak inget-inget loh, tapi kok lupa. Jadi ngomong duluan gitu. Itu yang pernah dilakukan oleh anak saya. Sampai pintu gerbang sekolah, anak baru ngomong, oh iya ada PR, aku lupa. Ya sudah, kan dia nggak usah nangis yang gimana. Kita bilang selalu ada jalan keluar asal kita niatnya nggak kriminal, ya. Sampaikan ke guru, ayo cepat sebelum gurunya cek. Nah, jangan sampai gurunya sudah nagih, kita baru bilang aku nggak ngerjain. Nah, itu nyebelin itu ya keluarga Rema ya. Tapi sebelumnya kita sampaikan, ayo sebelum bu guru tanya, kamu ngomong duluan. Jadi selalu ada jalan sehingga anak-anak mikir, oh ya setiap ada kesulitan nanti pasti ada jalan asal kita mau berdiskusi dengan orang tua gitu, termasuk mahasiswa. Saya membaca quote bagus sih. Saya membaca quote atau mendengar, saya lupa. Tapi seminggu yang lalu saya membaca atau mendengar, saya lupa, bahwa Tuhan itu selalu membuat paket komplit gitu, Bu. Ya, Oke. kalau dia mengizinkan pencobaan itu datang atau masalah itu datang atau apapun lah yang tidak enak itu datang, pasti paket komplit, sepaket dengan jalan keluar pasti kan. Itu dia. Betul. Sepaket Saudara dengan jalan ketahui keluar. ini Pak Amin, betul. Jadi sepaket. Ya. Seperti ini kan 1 Korintus 10 yang katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi itu sudah sepaket. Iya, sepaket betul ya. Terus Ayodevi nanya, Bu, apakah nanti anak tidak mengulang-ulangi lagi pelanggarannya? Oh enggak, ini rumus yang perkalian itu loh, Ayodevi. Nah ini kan anaknya nyesel. Beda kalau sama anak yang tadi saya bilang kan dia nyesel. Dia nyesel berarti perilakunya salah, berarti dikali perasaannya sedih, kali plus, jadi itu nggak masalah gitu. Jadi kecuali dia mau, aku lupa ngerjain PR gimana, tapi kemarin dia memang tipe anak yang selalu melalaikan tugas, ini berbeda. Tapi kalau dia nyesel, aduh kok lupa ya gitu. Nah itu kita sampaikan, jangan terus mamahnya terus ngerjain di pintu gerbang ngebut, itu nggak perlu. Nggak perlu, bahwa ini ada jalan keluar, kamu bisa ngomong dengan baik gitu. Dan habis Kan itu jalan keluarnya Ibu ya. Jalan keluarnya. Kerjain cepet-cepetan, ada loh yang mamahnya terus ngebut gitu ya. Nah, nggak usah tapi anaknya, tapi habis itu kemudian tetap harus mengerjakan PR-nya. Jangan setelah minta maaf terus dibiarin ya, Elvin. Setelah minta maaf, dia tetap mengerjakan gitu. Oke banget, jadi semua ada. Dia merasa bahwa dunia ini nyaman, aman buat dia. Asal saya melakukan dengan benar, pasti solusi itu ada. Gitu loh keluarga Rema. Jadi disampaikan ke anak-anak. Apa keluarga Rema ada yang anaknya masih kecil atau bahkan yang mahasiswa? Nah, selalu kasih solusinya. Anaknya bekah-bekuh apa itu mengeluh soal skripsi. Tadi jalan keluarnya. Ya kamu pokoknya setiap setengah jam menghadapi skripsi gitu. Papa mama dukung kamu setiap setengah jam setiap hari, kamu tidak bisa diganggu karena sedang mengerjakan skripsi. Ada atau tidak ada ide, tetaplah menulis. Itu seperti itu. Terus orang tua harus
ngomong juga ke anak-anak. Kalau anak lagi bercerita bagus, orang tua harus ngomong apa? Ayo tulis. Ayo tulis, terbitkan buku atau masukkan ke media massa atau minimal di media sosial keluarga Rema. Dimasukkan di media sosial sehingga banyak orang yang belajar dari tulisan tersebut, gitu ya. Nah, ini of the win. Soalnya kalau di kampus seringkali kalau dibolehin satu kali nanti jadi pembenaran. Nah, itu anaknya anak yang tidak bertanggung jawab ya kok dibolehin. Nah, ini kasusnya gimana? Dia nyesel apa enggak ini masalahnya? Eye of the win. Gitu. Kalau dia sangat menyesal, maka oke, nggak apa-apa, ada jalan keluarnya, tapi konsekuensinya tetap dikerjakan. Misalnya apa sih? Contoh PR tadi, saya ulang ya. Dia tidak mengerjakan PR karena betul-betul dia lupa dan dia nyesel banget. Maka dia boleh kok minta maaf, tapi habis itu tetap ngerjain. Bukan setelah minta maaf nggak mengerjakan PR, tetap. Nah, dan juga kalau ada pelanggaran. Pelanggaran itu dia nyesel apa tidak gitu. Nah, kalau nggak nyesel meminta maaf tetapi tidak menyesal, ya ini harus ada SP ya, surat peringatan gitu. Have to win. Kita harus lihat min kali min sama dengan plus. Berarti bukan min kali min ya Bu ya? Yang have to win itu berarti min kali plus. Ada pelanggaran min, tapi perasaannya plus. Maka hasilnya jadi pen ya Bu ya? Gitu. Keluarga Rema, sehingga anak-anak selalu mengatakan bahwa dunia ini aman buat dia, pokoknya yang penting dia baik, selalu ada solusinya, selalu ada saja solusi gitu. Begitu. Apa kabar nih Kak Sofi? Apa kabar Kak Adida? Eye of the Win gimana? Pak Trisutresno, Kak Arta apa kabar? Kak Anggi? Oh, ini Anggi yang mana ya? Anggi banyak ini ya. Ada Kak Hana House ya. Oh, bakery ya, Hana House Bakery. Ya, ada Kak Dina Yuda. Corona. Oh, masih Corona ini ya namanya ya. Ya. Memang namanya Corona. Ya, memang namanya cantik kok ya, Corona ya. Ada Kak Serafin. Oh, Serafin ini bukan Serafin anak saya ya, beda ini. Ada Ade Cynthia. Apa kabar Ade? Oh, ini Ade seorang psikolog andal. Apa kabar ini? Ya. Jadi temanya hari ini tema bebas. Ada seorang kapiten bukan ya Bu ya? Apa? Kapiten. Iya, oke. Ya, keluarga Rema ini luar biasa sekali ya. Malam hari ini kita belajar untuk menolong anak-anak kita. Bagaimana kalau anak-anak kita itu mengalami sesuatu sejak kecil ya. Mungkin banyak tugas sehingga dia walaupun kecil stres ya Bu ya. Iya. Merasakan sesuatu pasti dia mau ngomong misalnya, tapi takut kayak gitu. Ya. Jadi kita yang harus sebagai ayah, sebagai bunda, kita yang datengin, kita yang nanya gitu ya Bu ya. Dan ini keluarga Rema dan Bunda Carmela, ini banyak sekali yang sekarang sedang terjadi pembulian ya keluarga Rema ya. Pembulian ini memprihatinkan ini. Pembulian dalam skala kecil maupun besar. Bahkan di sekolah-sekolah yang menurut saya itu dogma-dogmanya bagus gitu ya, ternyata terjadi juga pembulian. Nah, ini keluarga Rema bisa ngajarin dari rumah gitu supaya anak tidak menjadi pelaku, tidak juga menjadi korban. Salah satunya tunjukkan prestasi itu dan itu pakem, itu rumus yang sangat paten. Kalau anak kita punya prestasi, itu pasti nanti teman-temannya juga akan menghargai. Nah, prestasinya boleh unik, beda dengan teman-teman. Selalu saya ngomong sampai saya bosen nih keluarga Rema ya. Bukan saya yang bosen, maksudnya keluarga Rema sampai bosen dengerinnya ya. Saya selalu ngomong prestasi itu unik, oke. Tapi perilaku jangan aneh. Jadi boleh banget anak kita berprestasi badminton berbeda dengan temannya, tapi perilakunya itu jangan beda gitu loh keluarga Rema. Kalau kitanya beda harus memberikan kontribusi supaya tidak dianggap aneh. Itu penting supaya tidak terjadi pembulian. Ini tugas orang tua, ngajarin anak. Yang dibully siapa? Enggak cuma anak kecil loh, mahasiswa juga loh. Nah, jadi orang tua berperan penting ya, begitu ya. Mungkin kadang-kadang saya jadi mensinyalir ya, gitu. Mungkin saja anak-anak yang suka membuli ini ngikutin tren kayak gitu. Bisa jadi, ya bisa semuanya ini berhubungan dengan medsos. Kalau sampai bisa
waktu membuli bisa direkam, kemudian diupload di begitu juga self harm gitu. Ya. Ada satu yang saya kenal di sekolah itu self harm dan memang dia tunjukkan. Nah itu malah pamer gitu ya. Dia pamer seminggu 2 kali. Ya, saya melakukannya seminggu 2 kali. Jadi dia seminggu 2 kali pamer luka baru. Gitu. Dia bilang ini aku berani kayak gitu. Ya itu mendingan nggak usah dilihat ya keluarga Rema, nggak usah di follow, nggak usah dilihat, diblokir aja supaya dia ini sadar. Bu, kalau yang ini real. Jadi dia belum sampai ke medsos, cuma memang dia tunjukkan ke sekelas. Nah itu kebanggaan yang salah atau itu keluarga Rema, bukan prestasi kan? Itu keliru berarti dia mencari perhatian dengan yang lain. Nah ini Kak Dina mengatakan, jadi kalau belum nyesel cari cara lain Bu, iya betul. Jadi kalau sampai dia nggak nyesel, padahal itu tugasnya. Ini pertanyaan kaitannya dengan yang PR tadi ya contohnya ya. Nah, jadi kalau dia nggak menyesal, berarti dia nggak merasa bahwa itu tugasnya. Maka tugas dari orang tua adalah membuat ego involvement. Itu artinya apa? Anak itu merasa bahwa sekolah, belajar, dan PR itu adalah untuk kepentingan dia. Jadi kalau dia merasa bahwa sekolah itu untuk papa mama, maka dia nggak akan nyesel. Ini kita harus ajarin caranya banyak hal. Seperti minggu lalu keluarga Rima atau Kak Dina mendengarkan acara Bunda, ingat nggak yang saya contohkan minggu lalu? Minggu lalu apa ya? Nah nanti dengerin aja, ada cuplikannya di Instagram saya. Jadi semua dikaitkan dengan kehidupannya dia, belajar itu untuk dia. Jadi dia merasa bahwa PR pun ini tanggung jawab saya, gitu. Sampai dia nggak nyesel, berarti dia tidak merasa bahwa tidak mengerjakan PR itu bukan urusan saya. Nah ini yang perlu dibetulkan. Gitu ya Kak Dina ya jawabannya. Coba cek dulu di Instagram saya yang sebelumnya. Bu, mengapa terkadang anak yang pernah dibully ketika sudah dewasa, walaupun tidak ada yang membuli, mengapa dia memposisikan, menempatkan seperti dulu? Iya itu mental korban itu. Jadi mental menjadi korban. Kalau dulu dia pernah dibully, bisa saja ketika dewasa dia menjadi pembuli atau mentalnya sebagai korban itu terus-terusan seperti ya. Walaupun padahal sudah tidak ada yang membuli. Wah, ini jadi bisa waktunya habis. Oke, jadi bisa jadi ya Bu, bisa jadi pembulian atau apapun yang dikerjakan anak-anak sekarang itu merupakan tren gitu. Jadi kita mesti memberitahu kepada anak-anak kita apa yang ditunjukkan itu adalah sesuatu yang positif gitu ya Bu. Betul, Kalau ya. yang tidak positif jangan ditunjukkan. Betul banget, ya. Baik, keluarga Jadi pembelajaran buat orang lain. kurang 1 menit nih. Iya, habis. Tidak terasa waktunya sudah habis dan memang seru ya kalau bicara random, temanya bebas dan lawan ngobrolnya asik. Wow. Betul sekali. Baik keluarga Rema, terima kasih sudah bersama dengan kami berdua selama hampir 1 jam. Saya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hadapan keluarga Rema. Terima kasih Bu Ekstin. Terima kasih Bunda Carmela, keluarga Rema. Diberkati untuk memberkati. Shalom. Shalom.